Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni tentang pembangunan ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini, ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua, perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, perencanaan pembangunan ekonomi. Yang keempat, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Dan yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yakni pengertian pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Tentu pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selalu membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang didapat dari pembangunan ekonomi diantaranya terbukanya lapangan kerja, bertambahnya pendapatan, tersedianya fasilitas umum, dan terjadinya perubahan struktur ekonomi dalam masyarakat yang biasa terpusat pada sektor ekonomi beralih ke industri. Nah, sedangkan dampak negatifnya adalah meningkatnya urbanisasi, terjadinya pencemaran, serta kerusakan pada lingkungan hidup akibat limbah pembangunan dan pemakaian zat kimia. Kita masuk ke poin yang kedua, yakni perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Perbedaan dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ini, yang pertama kita masuk ke pertumbuhan ekonomi. Ada 5 poin. Yang pertama, kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa, kenaikan jumlah GDP dari tahun ke tahun dan tidak memperhatikan apakah presentasi kenaikan lebih besar atau lebih kecil daripada presentasi kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga, kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kenaikan GNP tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Dan yang kelima, peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Sedangkan pada pembangunan ekonomi ada 5 poin juga. Yang pertama, kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar pada presentasi kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Dan yang kelima, peningkatan kemakmuran. Kita bahas poin yang ketiga, yakni perencanaan pembangunan ekonomi. Pada perencanaan pembangunan ekonomi ada 5 poin. Yang pertama ada rencana pembangunan jangka panjang nasional, yang kedua rencana pembangunan jangka menengah nasional, yang ketiga rencana kerja pemerintah, yang keempat rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan yang kelima rencana pembangunan jangka menengah daerah. Baik, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yakni rencana pembangunan jangka panjang nasional. Rencana pembangunan jangka panjang nasional ini ialah dokumen rencana pembangunan nasional untuk jangka 20 tahun. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Sedangkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional ini periodenya biasanya 5 tahun. Yang ketiga, rencana kerja pemerintah. Rencana kerja pemerintah adalah rencana pembangunan tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerja ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian atau lembaga lintas kementerian atau lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, ini kurun waktunya juga 20 tahun. Dan poin yang terakhir adalah rencana pembangunan jangka panjang. Ini juga periode waktunya itu 5 tahun. Kita lanjut pada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, di sini ada poin-poin sebagai indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi negara, peningkatan GNP dan pendapatan per kapita, ada distribusi pendapatan yang relatif merata, ada menurunnya angka kemiskinan, angka pengangguran dan tingkat kematian, ada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatnya industri manufaktur, menstabilkan nilai uang rupiah, pertumbuhan sejumlah industri dalam negeri sehingga mempengaruhi peningkatan ekspor, indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia meningkat,
meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air, meningkatnya gizi dan kesehatan masyarakat, peningkatan investasi baik jumlah penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dalam jumlah investasi langsung oleh pihak. Baik, yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama ada sumber-sumber ekonomi yang produktif. Yang kedua ada pendapatan nasional atau produksi nasional. Dan yang ketiga ada tingkat konsumsi potensial. Nah, pada sumber-sumber ekonomi yang produktif ini, ialah kemampuan untuk meningkatkan usaha dalam memanfaatkan sumber ekonomi yang sudah ada. Sedangkan untuk pendapatan nasional atau produksi nasional ialah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang nantinya dapat mempengaruhi pendapatan per kapita. Dan yang ketiga tingkat konsumsi potensial. Nah, ini adalah lebih kepada memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting dan untuk didahulukan sehingga dapat mengatur penggunaan dana yang ada. Baik, sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih.